Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, jumpa lagi dengan Bapak pada pagi hari ini. Bapak akan membahas materi tentang geografi dasar, yaitu tentang konsep dasar geografi. Nah, konsep dasar geografi ini adalah cara berpikir, ya. Cara berpikir orang geografi untuk menyikapi suatu fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Nah, ini ada dalam Sumat Maja tahun 1981 dijelaskan bahwasanya konsep dasar geografi merupakan konsep yang paling penting dalam menggambarkan struktur ilmu ataupun hakikat suatu ilmu. Konsep-konsep geografi merupakan pengertian dasar yang menyusun batang tubuh ilmu geografi. Konsep geografi berupa rancangan atau gambaran objek, proses atau apapun yang berkaitan dengan ilmu geografi. Ini berdasarkan si Gertrude Whipple dalam Sumat Maja tahun 1981. Nah, apa aja sih konsep dasar geografi? Di sini Bapak sudah meringkasnya. Nah, sehingga mudah-mudahan lebih mudah untuk kalian pahamin. Nah, di sini ada namanya jembatan keledai ya. Nah, jembatan keledai itu adalah kata khusus yang digunakan untuk membantu kalian mengingat yang lebih banyak lagi, yaitu jaket Mr. Polo agak gudiken. Jarak, keterjangkauan, morfologi, pola, lokasi, aglomerasi, nilai kegunaan, diferensiasi areal, interaksi, dan interdependensi, serta yang terakhir adalah keterkaitan ruang. Oke. Nah, ini adalah konsep dasar geografi. Kita bahas dari yang pertama, yaitu tentang jarak. Nah, jarak Bapak lebih senang membahasakan dalam bahasa Inggris yang artinya space atau ukuran panjang. Ya, jarak terbagi dua. Yang pertama ada jarak relatif. Contohnya Medan dan Siantar ditempuh dalam waktu 4 jam. Ini 4 jam menjadi satuan jarak, tapi relatif. Karena apa? Jarak tempuh Medan Siantar ketika macet dan tidak macet, ketika lewat tol dan tidak lewat tol, itu akan berubah. Oke, jadi intinya ini sifatnya adalah relatif. Nah, yang berikutnya adalah jarak absolut. Ya, ini mutlak. Medan dan Siantar jaraknya adalah 115 km. Mohon maaf, ini meternya ketinggalan. Oke, 15 km. Nah, ini dikatakan sebagai jarak absolut. Kenapa? Mau jam berapa kita berangkat, mau dari tol, mau dari manapun, jaraknya adalah 115 km, terutama dalam garis lurus. Misalnya, oke. Nah, yang berikutnya adalah konsep dasar geografi keterjangkauan. Nah, Bapak lebih senang membahasakan ini dengan sebutan aksesibilitas atau kemudahan dijangkau. Contohnya, Medan Brastagi ditempuh melewati jalan yang berbukit-bukit. Berarti medannya adalah berbukit-bukit. Nah, yang berikutnya adalah konsep dasar geografi yang ketiga adalah morfologi. Ini adalah hubungan aktivitas manusia terhadap kondisi alam. Biasanya dalam pernyataannya dia akan kurang lebih sesuai dengan contohnya adalah ini. Brastagi adalah daerah pegunungan dengan ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut, sehingga masyarakat Brastagi merupakan petani sayuran. Jadi hubungan keadaan wilayah atau bentuk wilayah berhubungan dengan aktivitas masyarakatnya. Ini disebut dengan konsep dasar morfologi. Yang berikutnya adalah konsep dasar pola. Nah, pola ini adalah bentuk atau kesatuan bentuk. Ya, kita ambil contoh nih, misalnya rumah itu bentuknya persegi panjang, betul ya. Tapi perumahan bentuknya bisa segitiga, bisa lingkaran, bisa persegi. Itu kesatuan bentuk. Paham ya? Jadi kalau satu rumah, mungkin dia menjadi satu bentuk persegi panjang. Tapi ketika sudah digabungkan, maka dia menjadi pola. Dua bentuk yang sama, dia akan membentuk pola yang baru. Nah, itulah kurang lebih yang dimaksud dengan pola di sini. Contohnya adalah masyarakat pinggiran rel membangun rumah sejajar dengan rel kereta api. Nah, mungkin kalian juga mengamatin ya bahwasanya orang-orang yang membangun rumah di sekeliling di kanan dan kiri rel, mereka akan cenderung membangun rumah sejajar dengan arah rel. Yang pertama, mereka yang membangun rumah di pinggiran sungai juga mereka cenderung akan membangun rumah sejajar dengan pinggiran sungai. Nah, itu adalah salah satu pola. Oke. Nah, yang berikutnya adalah lokasi. Lokasi ini adalah titik di permukaan bumi atau suatu titik di permukaan bumi. Nah, lokasi juga terbagi dua. Yang pertama adalah lokasi relatif. Contohnya adalah Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia.
Ini adalah relatif. Kenapa? Faktanya tidak hanya Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Timur Leste juga terletak di antara Asia dan Australia. Maka sifatnya ini adalah relatif. Oke. Yang berikutnya adalah lokasi absolut. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini menjadi absolut mutlak. Kenapa? Karena hanya Indonesia yang memiliki batas atau letak astronomis seperti ini. Oke. Mungkin kalian bisa pahamin. Yang berikutnya ada aglomerasi atau pengelompokan. Ya. Contohnya dalam bahasanya adalah seperti ini. Pabrik-pabrik di Kota Medan sebagian besar terdapat di wilayah kawasan industri modern Medan. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari aglomerasi atau pengelompokan. Atau contoh yang kedua, angkot berkumpul di terminal. Jadi angkot ini semua dikelompokkan atau berkumpul di terminal. Itu juga termasuk aglomerasi. Yang berikutnya ada 3 lagi. Yang pertama adalah nilai kegunaan. Contohnya adalah gini pengertiannya, suatu benda akan berbeda nilai kegunaannya di tempat yang berbeda. Contohnya, masyarakat Brastagi lebih membutuhkan jaket daripada masyarakat Medan. Nah, jaket di sini objeknya sama, tetapi manfaatnya akan jauh berbeda ketika digunakan di Brastagi, juga ketika digunakan di Medan. Otomatis masyarakat Brastagi lebih membutuhkan jaket daripada masyarakat Medan karena Brastagi lebih dingin kondisi cuacanya. Oke, yang berikutnya adalah diferensiasi area atau perbedaan antar wilayah. Contohnya, Medan menghasilkan barang industri, Pematang Raya menghasilkan jeruk. Oke. Nah, ini adalah perbedaan antar wilayah. Jadi Medan menghasilkan industri, Brastagi misalnya juga menghasilkan sayuran. Itu juga termasuk dalam perbedaan antar wilayah. Karena semua tempat di permukaan bumi sifatnya unik. Ya, unik dalam artian adalah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itulah yang disebut dengan diferensiasi areal. Yang berikutnya adalah keterkaitan ruang. Suatu fenomena yang satu terjadi akibat dari fenomena lain. Peristiwa di satu wilayah akan mempengaruhi wilayah yang lain. Jadi keterkaitan ruang ini bisa dua maknanya. Yang pertama ada suatu fenomena yang satu terjadi akibat fenomena yang lain, atau peristiwa di suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah yang lainnya. Contohnya, Riau kebakaran hutan, Singapura panen asap. Oke. Nah, ini dia adalah dampak karena Singapura berada di sekitar wilayah Riau. Oke, mungkin itu saja materi konsep dasar geografi pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan melalui jalur WhatsApp pribadi atau WhatsApp grup. Jangan lupa untuk meringkas materi yang tadi agar ketika ujian, materi tadi adalah materi yang cukup penting dalam pelajaran geografi. Kalian punya bahan bacaan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tetap jaga kesehatan, jauhi pusat-pusat keramaian, usahakan di rumah aja. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.